Pituitari itu adalah kelenjar utama di dalam tubuh yang mengatur kadar hormon seluruh tubuh. Ukurannya itu sebenarnya tidak terlalu besar, bahkan dibandingkan dengan kelenjar lain, ukurannya amat sangat kecil. Ada yang mengatakan sebesar biji kacang. Nah, bagaimana dok kalau seandainya ada kelainan atau penyakit di kelenjar pituitari tadi dok? Hai Sobat DRV dan Sobat Otak. Kita akan bertemu dengan Dr. Selvi Oswari, Sarjana Sains Spesialis Bedah Saraf, Konsultan Neuro-Onkologi. Halo Dr. Selvi, apa kabar? Halo dokter, baik dok, apa kabar dok? Baik dok. Apa itu dok pituitari dok? Pituitari itu adalah kelenjar utama di dalam tubuh yang mengatur kadar hormon seluruh tubuh. Ukurannya itu sebenarnya tidak terlalu besar, bahkan dibandingkan dengan kelenjar lain, ukurannya amat sangat kecil. Ada yang mengatakan sebesar biji kacang. Tapi fungsinya itu sangat-sangat penting karena mengatur bagaimana kelenjar yang lain mengatur produksi hormon. Lokasinya sendiri ada di antara dua saraf mata, di dasar tulang tengkorak, kemudian di bagian tengah. Karena penting fungsinya ini, walaupun ukurannya tidak terlalu besar, tapi dilindungi oleh banyak struktur penting. Jadi sangat tidak mudah untuk mengakses apabila kita ada kelainan di kelenjar pituitarinya. Sementara kita tahu hormon itu amat sangat penting bagi tubuh. Kira-kira apa saja ya dok fungsi hormon bagi tubuh? Iya, saya jelaskan bahwa secara gamblangnya hormon itu adalah seperti sistem internet di dalam tubuh. Ada dua sistem seperti internet dalam tubuh, yaitu sistem saraf ya, yang mengendalikan perintah dan merasakan sesuatu dari lingkungan sekitar, dan sistem hormon. Dua-duanya sama-sama seperti internet. Jadi kalau seandainya saraf itu merasakan di jari apakah ini sesuatu yang panas atau dingin. Kalau seandainya terlalu panas atau terlalu dingin kita sentuh, maka akan ada perintah dari otak untuk menjauh atau justru untuk memegangnya. Nah, hormon pun juga begitu. Dia bisa mendapatkan perintah, lalu kemudian dia menyuruh organ lain, yaitu organ kelenjar atau organ seperti jantung untuk berdetak lebih kencang, organ seperti pembuluh darah untuk supaya menyebabkan tekanan darah meningkat atau justru tekanan darah lebih mereda. Nah, itu adalah sama seperti internet. Jadi kita bisa menggunakan internet untuk memantau dari jarak jauh, dari CCTV, bagaimana kondisi lalu lintas. Ini macet enggak ya dok ya, waktu mau berangkat ke rumah sakit atau berangkat kerja, macet enggak? Kita pantau dulu dari CCTV, nanti kita bisa lihat lewat internet tentunya. Sistem internet dalam tubuh kita ada sistem saraf itu melalui jarak saraf seperti internet yang pakai kabel dok. Kalau sistem hormon itu seperti internet yang nggak pakai kabel atau kita sebut wifi gitu misalnya dok, atau melalui cloud gitu. Jadi nggak pakai kabel-kabelan. Jadi dia melalui kelenjar ke kelenjar berkomunikasi melalui hormon tadi, kemudian mempengaruhi kelenjar lain. Lalu kelenjar lain nanti mempengaruhi organ lain, misalnya jantung, melalui hormon yang dikirim oleh kelenjar yang lain. Kemudian jantung jadi ikuti perintah atau mengikuti pesan dari suatu kelenjar sehingga jantung jadi bereaksi. Misalnya kalau seandainya sedang jatuh cinta, hormonnya itu menyebabkan jantung berdegup lebih kencang misalnya, atau sebaliknya. Baik dok, berarti memang hormon itu berfungsi sangat penting untuk menjaga proses fisiologi dari tubuh. Di mana fisiologi itu artinya adalah bagaimana tubuh kita bisa berjalan sesuai dengan fungsinya yang baik ya dok ya. Nah bagaimana dok kalau seandainya ada kelainan atau penyakit di kelenjar pituitari tadi dok? Baik, apabila ada kelainan pada kelenjar pituitari tadi, seperti kita tahu fungsinya adalah master gland, dia mengatur kadar hormon seluruh tubuh. Sehingga dapat terjadi gangguan pada kadar hormon, baik berlebih ataupun kurang. Tergantung gejalanya pada hormon apa yang berlebih atau hormon apa yang kurang. Sementara dari lokasinya sendiri yang dekat dengan saraf mata, maka apabila terjadi kelainan pada kelenjar pituitari, contohnya apabila ada tumor di mana ada pertumbuhan yang berlebih, terjadi penekanan ke saraf mata.
Yang sering terjadi adalah gangguan lapang pandang dok, serta gangguan visus, bahkan apabila terus-menerus membesar dapat mengakibatkan suatu kebutaan. Selain itu, kalau seandainya dia ada di bawah otak, kalau dia membesar, apakah bisa menyebabkan tekanan terhadap otak atau sakit kepala atau pusing barangkali dok? Betul dok. Apabila terjadi penambahan volume yang cukup besar akan mengakibatkan keluhan di mana keluhannya adalah nyeri kepala. Nyeri kepala ini apabila terus-menerus bertambah berat, maka akan disertai juga dengan mual muntah, bahkan sampai bisa terjadi gangguan dari kesadaran. Kalau tadi dokter bilang ada kelainan yang disebabkan suatu hormon naik atau suatu hormon turun lebih rendah dari normal. Nah itu bagaimana teman-teman bisa tahu bahwa seseorang atau keluarganya ada kelainan tersebut, dok? Baik, karena banyaknya hormon yang mungkin dipengaruhi oleh kelenjar pituitari, maka gambar atau feature-nya itu bisa bermacam-macam. Contohnya adalah apabila yang terjadi adalah penambahan volume ataupun tumor pada kelenjar pituitari di mana sel-sel tersebut menghasilkan hormon yang berlebih yang namanya prolaktin, dok. Itu disebut juga dengan prolaktinoma. Prolaktin sendiri berfungsi untuk proses menyusui, kemudian proses kelancaran menstruasi, fertilitas, itu semua berdasarkan kadar hormon prolaktin yang seimbang. Apabila kadar hormon prolaktin terlalu tinggi, akibatnya dapat terjadi gangguan menstruasi yang tidak teratur, bahkan sampai tidak menstruasi sama sekali dan terjadi gangguan infertilitas pada wanita. Sementara apabila terjadi pada pria, di mana ini juga bisa terjadi pembesaran payudara, bahkan sampai dapat mengeluarkan air susu, walaupun itu jarang ya dok ya sampai ke arah sana. Biasanya kalau prolaktin pada pria itu menyebabkan gangguan testosteron, jadi testisnya tidak menghasilkan testosteron dok, testisnya mengecil, menyebabkan libido atau gairah untuk berhubungan seksual itu menurun, dan juga massa otot menurun. Kemudian juga terjadi infertilitas juga dari pihak pria, dok. Iya, betul dok. Jadi memang banyak sekali feature-nya tergantung dari hormon apa yang berpengaruh. Contohnya lagi adalah apabila yang terpengaruh adalah hormon pertumbuhan. Apabila ada tumor pada kelenjar pituitari yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan terjadi pada usia dewasa, maka yang terjadi adalah tiba-tiba ukuran sepatu kita membesar secara drastis. Tiba-tiba ukuran tangan kita yang biasanya ada cincin kawin nih dok, tiba-tiba cincin kawin kita nggak muat. Karena ada mukosa yang tumbuh secara berlebih. Kemudian dari segi wajah juga ada pemanjangan dari dagu, mukosa kita akan menebal, kemudian bisa juga disertai dengan gangguan-gangguan jantung contohnya, karena otot-otot jantung juga terpengaruh pada terlalu banyaknya hormon ini dihasilkan. Kalau terjadi pada anak-anak, mungkin yang sering kita temukan itu adalah pasien-pasien yang tingginya melebihi normal dok. Bisa sampai di atas 2 meter, kemudian wajahnya juga maju ke depan. Nah itu bagaimana dokter harus memeriksa seseorang dengan kecurigaan tadi dok? Apa yang diperiksakan oleh dokter dok? Kalau kita bisa membagi gejalanya secara garis besar, yang pertama adalah gangguan penglihatan. Apabila ada gangguan penglihatan, maka biasanya yang akan kita lakukan adalah pemeriksaan secara mendetail apakah gangguan penglihatan ini terutama karena gelap atau gangguan lapang pandang, gelap di samping, jalannya seperti di terowongan, atau gangguan dari pandangan kabur atau gangguan visus. Kemudian apabila kita bagi lagi yang kedua, yaitu adanya gangguan hormonal, maka kita bisa melakukan yang namanya screening kadar hormon di dalam tubuh melalui darah. Apa saja ya dok sebaiknya yang kita lakukan screening? Tadi kelenjar yang disebutkan oleh Dr. Selvi itu menghasilkan paling tidak ada 6 sebetulnya dok. 6 hormon dari bagian depannya dan ada 2 hormon yang sebetulnya dari bagian belakangnya. Dari keterangan klinis dan dari pemeriksaan fisik, biasanya dokter akan periksakan hormon misalnya kortisol, kemudian mungkin ACTH kalau bisa diperiksa, kemudian hormon pertumbuhan tadi dok, tapi biasanya diperiksanya dalam bentuk IGF-1, kemudian hormon tiroid,
kemudian hormon seks, satu adalah hormon dari estrogen dari wanita, hormon testosteron dari pria, kemudian hormon prolaktin yang tadi sudah disampaikan, kemudian juga bisa diperiksa hormon yang lain kalau diperlukan yang dari bagian belakangnya. Tapi yang paling sering adalah yang itu yang diperiksakan dari darah ya dok. Baik, betul. Jadi ketika kita sudah melakukan pemeriksaan visus ataupun penglihatan gangguan lapang pandang, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk melihat kadar hormon, kemudian yang perlu ditambahkan satu lagi adalah pemeriksaan imaging kepala, baik berupa CT scan maupun MRI, sehingga kita bisa tahu apakah memang secara anatomis ditemukan pertumbuhan yang berlebih ataupun tumor pada kelenjar pituitarinya yang mengakibatkan semua gejala ini menjadi muncul. Apa saja dok yang bisa menyebabkan kelainan pituitari tersebut? Baik, apabila ada kelainan pada pituitari itu bisa disebabkan oleh karena tumor, infeksi, ataupun kelainan lainnya. Tapi yang paling sering itu memang kalau kita lihat itu adalah adanya tumor pada kelenjar pituitari, di mana angka kejadiannya sendiri sebenarnya cukup besar dok, sekitar 15-17%. Bahkan apabila diperiksa dari 100 orang MRI, mungkin akan ditemukan pembesaran dari kelenjar pituitari 1 dari 10 orang atau 10 orang dari 100 akan kita temukan adanya ukuran kelenjar pituitari yang abnormal ataupun membesar. Namun tentunya tidak semua harus dilakukan tindakan. Itulah pentingnya screening lanjutan. Kelainan tumor pada pituitari ini biasanya secara garis besar disebabkan oleh dua hal. Yang pertama itu adalah genetik ataupun keturunan, di mana dari diri kita sendiri secara kode genetik kita sudah membawa kode di mana kita dapat mengakibatkan pertumbuhan yang berlebih. Atau yang kedua adalah faktor lingkungan. Apabila salah satunya tidak ada, maka biasanya tidak akan terbentuk suatu tumor. Apabila ada gangguan pada lingkungan, ada juga faktor genetik, itulah baru ditemukan tumbuhnya suatu tumor. Bagaimana kalau trauma atau operasi di masa lampau, apakah bisa menyebabkan kelainan itu dok? Sejauh ini trauma ataupun resiko terjadinya tumor karena operasi biasanya sih tidak ada sih dok. Apa yang akan dijalani oleh seseorang apabila mengalami kelainan pituitari tadi dok? Baik, yang pertama-tama tentunya adalah penegakan diagnosis atau kita mendeteksi apakah benar ada tumor pada kelenjar pituitarinya. Dilakukan adalah screening hormonal, pemeriksaan mata, serta imaging baik CT scan maupun MRI. Setelah diagnosis tersebut tegak, maka kita akan diskusikan bagaimana cara kita untuk menghilangkan tumor tersebut. Apabila penyebabnya adalah akibat sel-sel tumor yang menghasilkan kadar hormon seperti prolaktin, ini sangat spesial dok. Dengan suatu tumor yang mengakibatkan kadar prolaktin tinggi atau prolaktinoma, maka terapi utamanya itu adalah obat-obatan, di mana dengan memberikan obat-obatan tertentu mengakibatkan sel-sel tersebut menjadi rusak dan semakin lama semakin kecil sampai kita bisa maintain dengan obat-obatan sambil kita periksa kadar hormonalnya, dan pemberian obat-obatan akan disesuaikan dengan kadar hormon setelah dilakukan pemeriksaan. Jadi tidak perlu tindakan operasi, kecuali apabila ditemukan adanya tidak mempan dengan obat-obatan. Ketika diberikan obat-obatan ternyata kadar hormonnya tetap tinggi, maka perlu ada pertimbangan perlu atau tidaknya dilakukan tindakan operasi. Atau adanya gangguan penglihatan karena tumor tersebut membesar dan menekan saraf mata, maka kita harus mengecilkan tumor tersebut sehingga saraf mata tidak tertekan terlalu banyak oleh tumor tersebut. Tindakan yang dilakukan, pilihannya bisa dilakukan tindakan operasi dari kepala, bisa juga dilakukan tindakan operasi dari hidung. Tadi di awal kita sudah membahas di mana lokasi kelenjar pituitari tersebut, di tengah-tengah, di dasar tulang tengkorak, di antara kedua mata, kira-kira di belakang hidung sekitar 6-7 cm. Maka kita bisa melakukan akses operasi dari hidung dengan menggunakan kamera yang ukurannya sebesar isi ballpoint, serta instrumen-instrumen lain tentunya yang bisa membantu untuk kita mengakses di mana tumor tersebut berada tanpa bertemu dengan jaringan otak normal dahulu di awal. Sehingga ketika kita masuk ke dalam hidung, masuk ke dalam suatu rongga sinus, kita buka sedikit jaringan tulang di dasar tulang tengkorak, diharapkan dapat langsung bertemu dengan tumor tanpa ketemu dengan jaringan normal lainnya. Setelah itu kita ambil semaksimal mungkin
tumor tersebut dengan mengidentifikasi di mana kelenjar pituitari normal tersebut berada. Diharapkan tindakan operasi ini yang kita ambil sebagian besar hanya tumornya dengan mengurangi resiko gangguan pada kelenjar pituitarinya. Dan kalau ada di antara teman-teman yang mempunyai keluhan atau tanda-tanda yang seperti tadi dijelaskan, yang mungkin terkait dengan kelainan dari organ kelenjar pituitari, maka deteksi dini bisa dilakukan dengan pergi ke fasilitas kesehatan, pergi ke dokter, dan nanti dilakukan pemeriksaan tadi, pengambilan darah, pemeriksaan mata, dan imaging atau pencitraan dengan MRI, magnetic resonance imaging dari kelenjar pituitari atau CT scan. Nah, setelah deteksi, selanjutnya kita perlu memikirkan tindakan lanjutan apa yang harus kita lakukan. Karena uniknya kelenjar pituitari ini sebagai suatu master gland mempengaruhi banyak fungsi di tubuh, sama juga dengan penata laksanaannya, di mana kita perlu melibatkan multidisiplin untuk melakukan penanganan kelainan pada kelenjar pituitari. Contohnya adalah dengan bedah saraf, dengan dokter saraf, dengan dokter endokrin, kemudian dengan dokter THT untuk tindakan operasinya, kemudian dengan dokter radiologi onkologi apabila memang dibutuhkan penyinaran pasca operasi. Ditambah lagi dengan dokter anestesi, dokter radiologi, dokter patologi klinik, ini semua harus bekerja sama dengan baik supaya kita dapat mendeteksi secara cepat apabila ada kelainan di kelenjar pituitari dan memberikan pelayanan atau penanganan yang paling tepat apabila ditemukan suatu tumor pada kelenjar pituitarinya. Pada hari ini kita sudah bersama-sama berdiskusi tentang kelenjar pituitari, kelainannya, cara mendeteksi, serta penata laksanaannya. Semoga bermanfaat dan semoga Sobat DRV dan Sobat Otak sehat selalu. Terima kasih.